Oke guys, balik di video yang kedua. Setelah video yang pertama, ya gue banyak belajar ya kesalahan-kesalahan yang gue lakukan. Yang paling parah sih ya terkait suara sih. Di sini gue rekam suara pakai suara handphone, tapi yang high quality sih. Harusnya noise itu nggak terlalu ngeganggu ya, tapi ternyata setelah gue jalanin sendiri, gue editing, ganggu banget nih. Termasuk kondisi jalanan rusak di saat gue ngadepin polisi tidur, saat gue ngadepin jalan berlubang, itu ngefek banget ke suara. Bahkan napas gue aja kerekam banget dengan jelasnya. Kali ini gue bakal ngomongin tentang satu tema ya, bekerja di tengah pandemi gitu. Sebelumnya gue turut prihatin buat kalian kalau ada yang di PHK karena masalah pandemi corona, covid. Gue juga prihatin kalau ada kalian WFH total, gaji misalkan hanya dibayar 50% atau bahkan kurang. Sekali lagi gue prihatin dengan kondisi itu. Makanya kalian yang masih bisa bekerja, bersyukur aja karena masih dikasih kesempatan, karena banyak di luar sana yang kena PHK. Parahnya lagi udah di PHK nggak boleh pulang kampung gitu. Di karantina mandiri di sini. Atau bahkan nggak sakit gitu. Nggak sakit tapi emang nggak boleh mudik. Tapi ya udahlah, sekali lagi disyukurin aja apapun kondisinya, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Nah, khusus nih yang sama kayak gue, yang masih harus bekerja di tengah pandemi misalkan, masih harus masuk kerja. Kalian pasti ngerasain lah, jalanan sekarang kosong ya. Banyak yang nggak kerja kan, karena entah karena di PHK, entah karena WFH total di rumah, sehingga pabrik-pabrik, perusahaan, kantor-kantor pada nggak masuk kerja gitu. Itu sih yang kelihatan banget sih, kondisi jalanan kosong ya. Tapi bekerja di tengah pandemi itu sebenarnya pengalaman baru juga sih gitu. Karena kita terutama yang ada di daerah PSBB ya, itu akan menemukan banyak checkpoint. Checkpoint itu tujuannya apa gitu. Misalkan kalau kita bawa motor, checkpoint itu tujuannya ngecek motor kita itu satu motor satu orang. Pengguna motor juga harus pakai masker, peralatan bahkan sampai kayak sarung tangan juga harus pakai gitu. Kalau nggak pakai kena surat teguran. Buat yang mobil, checkpoint kapasitas nggak boleh lebih dari 50%. Mobil hatchback cuma boleh isi maksimal 3 penumpang dari kapasitas 5. Mobil MPV nggak boleh keisi 4 dari kapasitas 7. Nah pertanyaannya gimana kalau bis nih? Kalau di kawasan industri itu kan pabrik-pabrik banyak yang pakai bis antar jemput. Nah kalau bis ini harus setengah kapasitas sama. Misalnya satu bis pariwisata isinya 50, maksimal hanya boleh 25 dengan 4 duduk selang-seling dikosongin gitu. Jadi itu sih terkait checkpoint gitu. Kalau ketahuan melanggar paling di stop, dikasih surat teguran. Ada sih ada dendanya, tapi gue belum tahu sih case aslinya. Ada nggak yang pernah kena denda? Mungkin kalau kalian ada yang pernah kena denda, boleh lah share di komen lah. Kita bagi ilmu ya, kita bagi pengalaman. Setelah kondisi lingkungan jalanan, checkpoint, bekerja di tengah pandemi itu juga was-was. Lo harus was-was sama siapapun, termasuk teman kantor gitu, atau teman seruangan, atau teman sepabrik bahkan. Karena kita berasal dari lingkungan yang beda-beda gitu. Nggak jarang teman kita itu ternyata rumahnya di zona merah. Saat sampai kantor, wah lu bayangin tuh, wah lu dari zona merah, tetangga lu bahkan satu perumahan ada yang kena covid, ada 10, wah waspada bro, waspada banget itu kalau di kantor. Bukan berarti kawan jadi lawan ya, tapi waspada itu artinya cuma jaga jarak sih. Biasanya lu salaman, biasanya lu bahkan kalau emang lu sahabat karib pelukan ya kan.
udah nggak bisa lagi bro, jaga jarak harus. Saat video ini dipublish, mungkin beberapa wilayah kan udah mulai menerapkan yang namanya new normal ya. New normal itu normal baru, itu sebenarnya anjuran dari WHO juga sih. Ada banyak uh, wilayah yang akan menerapkan normal baru. Nah, kalau Jawa Barat yang akan menerapkan normal baru itu hanya daerah yang zona biru. Kebetulan Kabupaten Bekasi saat video ini dibuat zona kuning. Jadi masih PSBB, nggak bisa normal baru. Semoga aja kedepannya Kabupaten Bekasi bisa masuk ke zona biru, which is kita bisa normal baru. Buat kalian yang kerja di Jakarta, gue denger Jakarta juga angkutan umum udah mulai diaktifin lagi ya. Jadi hati-hati aja, tetap jaga jarak, jangan sembrono. Mendingan kalian telat masuk kerja ke kantor daripada buru-buru tapi kalian desek-desekan misalkan di Transjakarta, akhirnya nauzubillah ada yang positif, kena juga kan jadi. Nah kalau gue sih terkait bekerja di tengah pandemi gitu, fine-fine aja sih gitu. Soalnya di perusahaan gue itu bekerjanya selang-seling, jadi misal hari ini kerja, besok WFH, jadi selang-seling, bukan yang full WFH di rumah gitu. Apalagi sampai dipotong gajinya, enggak sih kalau perusahaan gue, nggak ada sih pemotongan gaji. Makanya tadi gue bilang prihatin lah untuk mereka yang mungkin total WFH tapi gaji dipotong gitu. Tapi ya ini untuk kalian juga perhatiin sih, maksudnya dalam arti harus paham lah kondisi perusahaan itu kan lagi susah ya, penjualan pasti turun, jadi harap dimaklumin aja kalau memang sampai gaji harus dipotong. Kalau kalian nggak suka terus kalian cabut ya, kalau gue lihat kondisi sekarang sih sampai akhir tahun ini sebenarnya masih riskan kalau kalian harus mengundurkan diri gitu. Nyari pekerjaan baru itu nggak mudah. Kalau dulu atau mungkin sebelum COVID ini booming, kalian mungkin kerja hanya disuruh melengkapi surat keterangan sehat dari puskesmas atau paskes. Nah sekarang yang gue tahu, untuk masuk kerja kalian harus tes rapid test loh. Kemarin gue dibayarin kantor rapid test di Siloam Hospital aja itu hampir 500.000. Nah kalau di Permata itu 350 rapid test. Prosedurnya gimana? Ya tinggal datang aja ke rumah sakit ngomong rapid test. Kalau di Siloam gue kemarin drive thru ya, jadi nggak turun dari motor. Kalau di Permata ya harus turun. Sebenarnya di Siloam juga ada sih yang turun langsung ke kliniknya atau ke laboratoriumnya, bisa sih, nggak harus drive thru. Jujur gue nggak terlalu paham kalau yang harus yang non drive thru ya, berapa, apakah sama 450.000 juga atau enggak. Jadi gitu, sebisa mungkin kalau bisa janganlah keluar dari pekerjaan dulu, sabar sampai akhir tahun paling enggak. Karena sekarang jangankan kalian mau keluar dari pekerjaan, mereka yang masih mau kerja aja di PHK gitu. Jadi itu ya, bekerja di tengah pandemi ada banyak hal lah yang berubah pastinya. Gue paham ya kenapa gue jalannya pelan, karena gue menghindari ada white noise, ditambah lagi dari tadi banyak banget motor yang suara knalpot sport, yang racing, yang desibelnya tinggi gitu. Gue baru paham ternyata motovlog itu satu hal yang dihindarin, itu suara knalpot beleduk gitu. Wah, beli tanaman nih. Gak boleh bro, sama istri bro, hemat. Ya syukur alhamdulillah gue sama istri bekerja di tengah pandemi full, gaji dibayar full. Semoga kalian-kalian yang gajinya gak dibayar full bisa kembali normal dan selalu diberikan kesehatan dan COVID ini segera lewat ya. Kalau kalian memang harus mau keluar gitu, gue baru keluar ini sebenarnya ngirim barang doang sih ke kampung gitu, karena nggak bisa pulang kampung. Gue ngirim barang
lewat kurir. Habis ngirim barang ke kurir gue pulang, nggak kemana-mana lagi. Gue harap teman-teman semua juga gitu ya, nggak perlu kebanyakan ngider gitu, karena itu juga akan nambah potensi penularan COVID ya. Ini bukan penyakit main-main, kelihatannya sederhana, tapi ini benar-benar merubah tatanan kehidupan kita ya sehari-hari. Gue banyak belajar dari video yang pertama, semoga ya kalian nggak bored ya sama video-video gue, semoga bisa nambah pengetahuan juga. Dan terima kasih kalau kalian mau subscribe channel gue, nge-like video gue, bahkan komen perbaikin apa yang salah dari video gue akan sangat seneng banget. Sekali lagi makasih untuk ngikutin video gue, nonton sampai habis, bahkan sampai ketemu di video-video berikutnya ya.